Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi CHSN ya, baik itu CPNS maupun P3K di tahun 2024 ini. Jadi kali ini kita akan berikan informasi berkaitan dengan hal-hal yang sering ditanyakan dan hal-hal yang sering membuat bingung ya para calon pelamar CPNS maupun P3K. Dan hal-hal ini atau rangkuman ini saya peroleh dari Instagram resmi milik BKN. Dan semoga dengan adanya rangkuman ini, teman-teman yang masih bingung berkaitan dengan hal-hal seleksi P3K maupun seleksi CPNS bisa lebih tercerahkan ya. Dan langsung saja untuk mempersingkat waktu, berikut ini informasinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi ini hal pertama ya yang biasanya sering ditanyakan oleh calon pelamar CHSN 2024. Min, kalau kita terdaftar di database PKN tapi tidak ada formasi bagaimana? Jawabannya berarti nggak ada formasinya karena pengajuan formasi tergantung masing-masing instansi. Ini ya bagi teman-teman calon pelamar P3K ya yang tidak ada formasi di instansinya ya karena memang instansinya tidak membuka formasi gitu ya. Mau bagaimana lagi? Dan solusinya teman-teman tetap bisa mendaftar tetapi dengan syarat kualifikasi pendidikannya harus sama gitu ya. Walaupun formasi atau jabatan teman-teman sebagai tenaga non ASN atau sebagai honorer tidak ada, kalau ada jabatan atau formasi yang dibuka di instansi teman-teman dan kualifikasi teman-teman memenuhi syarat, teman-teman bisa mendaftar itu. Tetapi konsekuensinya kalau teman-teman diterima, teman-teman harus pindah OPD atau pindah unit kerja, bukan pindah instansi loh ya. Teman-teman harus pahami apa itu instansi dan apa itu OPD atau unit kerja sehingga teman-teman bisa lebih paham terkait dengan hal ini. Jadi kalau tidak ada formasinya, tidak ada kualifikasi yang bisa dilamar oleh teman-teman ya mau gimana lagi, karena memang itu sudah keputusan dari instansi. Jadi sudah jelas ya. Kemudian pertanyaan kedua, jadi P3K part-time itu ada atau enggak? Belum jelas, belum ada regulasinya. Nah ini sudah berkali-kali kita bahas juga ya, bahwa di keputusan Menteri Pan-RB baru dijelaskan dapat dipertimbangkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Tetapi pada faktanya sampai dengan saat ini belum ada mekanisme atau regulasi yang jelas bagaimana pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu. Jadi ditunggu saja. Kemudian selanjutnya, daftar beda dinas tapi satu instansi boleh selama masih dalam naungan satu pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi, ya artinya diperbolehkan ya. Nah ini kepentingan teman-teman mengetahui apa itu instansi, apa itu unit kerja atau OPD untuk menjawab hal ini. Jadi mendaftar di beda dinas itu boleh, yang penting masih dalam satu instansi. Contohnya nih bagi teman-teman tenaga kesehatan gitu ya, teman-teman perawat yang bekerja di rumah sakit A milik pemerintah provinsi Jawa Tengah gitu misal. Teman-teman ingin mendaftar di rumah sakit B, diperbolehkan. Yang penting rumah sakit B itu sama-sama milik pemerintah provinsi Jawa Tengah, bukan milik pemerintah kabupaten, bukan milik pemerintah kota, apalagi milik Kementerian Kesehatan. Kalau sama-sama milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah diperbolehkan. Begitu juga dengan OPD atau unit kerja yang lain. Misal dinas kesehatan, honorer dinas kesehatan ingin mendaftar di BKKBN yang penting masih dalam satu pemerintah kabupaten gitu misal, tetap diperbolehkan. Yang penting tidak mendaftar di instansi lain. Instansi itu bisa diartikan daerah gitu ya, kabupaten, kota, atau provinsi. Kalau pusat ya kementerian dan lembaga. Jadi semoga bisa dipahami ya terkait dengan hal ini. Selanjutnya, untuk gelombang 2 itu formasi baru atau melanjutkan formasi gelombang 1. Satu rangkaian formasi ya.
Jadi kemungkinan nanti saat dibuka gelombang kedua untuk seleksi P3K, yaitu diperuntukkan bagi pekerja atau tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, itu formasinya formasi yang diumumkan sekarang gitu. Artinya kemungkinan tidak ada tambahan formasi. Kemungkinan loh ya. Jadi jelas ya. Selanjutnya, yang pakai nilai SKD 2023 PIEMIN ini untuk seleksi CPNS ya, karena diperbolehkan menggunakan nilai SKD tahun 2023. Jawabannya tinggal duduk manis mantau live score peserta SKD. Jadi teman-teman tidak usah tes lagi SKD 2024, teman-teman tinggal memantau live score SKD gitu. Yang penting teman-teman sudah dipastikan menggunakan nilai SKD 2023 dan sudah didaftarkan di website SSCASN. Semoga jelas ya. Selanjutnya, Min, nama saya ada tanda petik di database BKN karena mengikuti data KTP. Apakah saya harus rubah ke Dukcapil karena di akte kelahiran ijazah dan KK tidak ada tanda petiknya? Nanti aja kalau udah lulus saat pemberkasan gitu ya. Jadi yang penting teman-teman lolos dulu seleksi administrasi. Ini dipikirkan nanti kalau teman-teman diterima sebagai CPNS atau P3K. Jadi saat pemberkasan teman-teman harus jelas gitu nama yang benar itu yang seperti apa. Kalau sekarang yang penting sudah lolos seleksi administrasi terlebih dahulu. Selanjutnya, Min, kalau fotonya terbalik gimana di kartu ujian, takut dipermasalahkan padahal dari sistemnya sendiri? Jawabannya nggak masalah, asal nggak foto orang lain ya. Nanti coba cetak ulang aja pas pengumuman instansi udah keluar. Ini jawabannya ya. Jadi mungkin itu ya beberapa hal yang sering ditanyakan, sering membuat bingung para calon pelamar CPNS maupun P3K. Semoga dengan hal-hal ini teman-teman bisa lebih tercerahkan. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.